Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Izin saya menyampaikan, saya selaku moderator pada malam kali ini, saya akan membuat video yang berjudul podcast, bertema podcast tentang pemuda generasi bangsa. Dan saya akan menampilkan narasumber saya kali ini. Silakan kita panggil saja kepada Mas Toto. Diperkenankan masuk Mas Toto. Assalamualaikum Kak Asep. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Toto kali ini? Alhamdulillah baik untuk kali ini, luar biasa sekali. Mas Toto ya. Ya, perkenalkan nama saya Taufik ya. Suka dipanggil Toto tuh hanya sama Asep dan teman-teman di kampus saja. Boleh. Iya Mas Toto. Gimana di rumah Mas Toto? Aman? Alhamdulillah kegiatan di rumah kondisi baik, kegiatan tidak kaca. Sepertinya banyak juga kesibukan ya di rumah ya. Untuk kesibukan di rumah seperti ya biasa untuk sebagai anak terakhir ya, membantu orang tua, dan sepulang kerja biasa membantu atau sebelum berangkat kerja juga seperti itulah biasa. Iya. Nah, ini teman-teman Mas Toto ini anak bungsu dari keluarga besar, 4 bersaudara. 4 bersaudara. Boleh. Nah, terakhir yang belum nikah. Ya, satu-satunya teman-teman, masih masa-masa lajang. Oke, kita langsung ke intinya saja Mas Toto ya. Bagaimana sih Mas Toto ini melihat generasi muda zaman sekarang ini? Untuk pandangan saya terhadap anak muda zaman sekarang ya, mereka itu kurang berkaca ya kepada pendahulunya atau generasi sebelumnya. Ya. Jadi untuk Kak Asep juga mungkin bisa melihat banyak anak muda yang tidak memiliki mimpi besar. Apakah itu benar? Ya, betul sekali. Betul. Jadi mimpi mereka itu cenderung sederhana, dan mereka itu sudah, kalau untuk bahasa Sundanya ya itu komeok sama dipacok ya. Oh, seperti itu. Jadi takut sebelum melakukan. Ya. Mungkin bisa dirasakan juga sama Kak Asep, anak muda yang memiliki cita-cita kedinasan misalkan TNI ya, Polri dan lain-lainnya, tapi mereka cenderung tidak mau belajar karena takut dalam tes. Ya. Itu menjadi mongok realita atau ketakutan tersendiri bagi generasi sekarang ya. Ya. Untuk itu tuh mereka tuh cenderung tidak mau belajar, padahal tes itu bukan suatu bukan suatu hal yang akan membunuh. Satu kali tes yang gagal itu bisa menjadi pelajaran untuk tes yang selanjutnya. Betul sekali. Karena dalam hidup ini kita harus bisa mencari pelajaran dalam setiap kejadian. Ya, baik. Mungkin pengalaman Kak Asep juga ada yang seperti itu enggak? Ya, sama seperti tadi yang dibicarakan, mungkin pandangan untuk generasi bangsa zaman Z ya, kalau Gen Z ya Gen Z itu ya itu. Jadi masa depan mereka tuh mereka masih bingung, masih lancang, masih Jadi untuk generasi sekarang juga, karena mereka bermimpinya hanya cenderung sederhana dan tidak realistis ya, seperti cita-citanya ingin menjadi pemain Mobile Legends Pro gitu ya. Itu kan cita-cita yang mungkin tidak dikenal oleh orang tua mereka gitu ya. Buat apa sih jadi seperti itu gitu. Terus untuk cenderung pikir anak muda yang sekarang, untuk bahasa Sundanya mungkin ya, dalam arti bahasa Sunda itu ada kumaha engke ya, bukan gimana, lain kumaha engke, lain engke kumaha gitu ya. Jadi gimana nanti, bukan nanti gimana ya, orang anak-anak sekarang tuh. Jadi mereka tidak mendesain, tidak memplanning, tidak mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Seolah-olah masa depan mereka itu gimana mengikuti takdir, padahal takdir yang sesungguhnya itu adalah kita harus ada ikhtiarnya dulu ya, betul. Sebelum kita tawakal ya. Kan dalam sebuah hadis riwayat gitu ya, ikhtiarkan dulu, berdoa, baru tawakalkan ya. Makanya prinsip dalam hidup saya juga salah satu pegangannya adalah maksimalkan ikhtiar, tawakalkan hasil gitu ya.
Jadi untuk masalah anak muda zaman sekarang itu cenderung tidak mempersiapkan dengan matang. Contohnya mereka ingin bercita-cita ingin menjadi akademisi, ingin menjadi dokter. Mereka setelah dari SMA-nya juga sudah salah melangkah, ingin jadi dokter tapi ngambil jurusan IPS, kan itu sudah suatu hal yang salah gitu ya untuk pola pikir zaman orang-orang di masa sekarang gitu ya. Kalau misalkan ingin jadi dokter pasti jurusannya harus IPA gitu ya, agar nanti pas menginjak ke perkuliahan atau perguruan tinggi mereka bisa ikut seleksi dengan materi yang telah mereka pelajari nyambung gitu ya. Betul betul. Apakah itu ujian mandiri ataukah itu SBMPTN dan lain-lainnya, setidaknya materinya akan menyambung. IPA jadi dokter gitu ya, kalau IPS ya menjadi perbankan dan lain-lain gitu ya. Nah mereka itu cenderung tidak mempersiapkan dari sejak jauh, cenderung ke tidak matangan dalam berpikir atau merencanakan suatu hal. Jadi untuk menurut saya pandangan dari sekarang untuk anak-anak sekarang, cobalah untuk belajar lebih banyak lagi, menanyakan, berkomunikasi dengan orang tua, keluarga ataupun seniornya, bisa jadi kakaknya atau keluarganya yang lainnya juga, itu berkomunikasi bagaimana cara memplanningkan suatu cita-cita itu dengan baik. Karena untuk pola pikir saya sendiri ya, mungkin ini kesalahan saya juga dari masih muda, maksudnya sekarang masih muda gitu ya. Betul. Waktu SMA gitu ya, tidak memplanningkan dengan baik. Harusnya memiliki ritme atau schedule yang sudah pasti. Untuk hari ini kita memplanningkan buat hari besok, jadi besok kita harus sudah melakukan apa, kegiatan apapun kita harus sesuai dengan perencanaan hari kemarin. Terus untuk jangan cuman hari besok, tapi 1 minggu ke depan kita akan targetnya untuk apa, schedule-nya untuk apa. Misalkan ada kegiatan melaksanakan bersih masjid, misalkan melaksanakan pembersihan kamar secara rutin gitu ya, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, itu harus sudah terschedule, terplanning dengan rubik yang setelah kita suara helikopter dengan rubik yang setelah kita susun, kita siapkan. Jadi targetnya itu jelas seperti program kerja kalau di organisasi. Jadi anak-anak sekarang itu tidak bisa memanajemen dengan manajemen waktu, manajemen risiko yang pasti, yang pas dengan target yang mereka tentukan. Mereka targetnya ingin lolos SBMPTN ke negeri gitu, ke universitas negeri, tapi pekerjaannya hanya memain Mobile Legend, hanya nongkrong, hanya berkadang sampai jam 3 subuh, bangun jam 10, makan, tidur dan lain-lain. Seperti itu ya. Tuh, habis itunya. Belum. Oke kan dulu ya. Siap. Seperti menyanyiakan masa begitu ya Pak ya? Ya, tidak apa disebutnya tuh menghamburkan waktu ya. Ya, menurut Mas nih, kan tadi mungkin pandangan dari segi masa depan lah ya. Nah, kalau dari segi perlakecisan, menurut Mas gimana nih pendapat Mas tentang anak muda yang berlakecis? Ya, dalam kurung seks ya. Iya, betul. Lakecis. Untuk pergaulan, perpacaran, seks atau yang lainnya ya, bisa disebut namanya bebas, banyak ya sebutannya. Menurut saya pribadi untuk zaman sekarang itu sangat menyimpang gitu ya. Iya, betul. Mungkin Kak Asep juga udah mengalami atau mungkin melihat teman-temannya atau mungkin punya pengalaman lain-lain tentang lingkungan zaman sekarang itu jauh menyimpang dalam segi segi berpacaran atau pergaulan bebas bersama lawan jenis gitu ya. Yang pertama itu adalah media informasi yang sangat berkembang. Itu adalah efek pertama dari menyimpangnya pola pikir atau pola berhubungan dengan lawan jenis. Karena informasi yang sangat mudah didapatkan, informasi yang mudah diakses, mereka bisa mengakses apapun. Contohnya misalkan video surya yang seperti itu, mereka akan pertamanya hanya melihat iklan, tapi mereka klik seperti itu dan selanjutnya mereka penasaran sampai praktik dengan lawan jenisnya di sekolah mungkin ya. Terus juga karena sekarang di sekolah juga guru-guru disibukkan dengan administrasi, kurang memperhatikan siswa, terjadilah hal seperti yang tidak diinginkan. Jadi untuk
apa namanya, penyimpangan seks atau berpacaran seperti itu, menurut saya anak muda sekarang itu sangat jauh menyimpang, dan itu sangat harus ditanggulangi oleh orang tua, guru, dan mereka sendiri. Mereka sendiri harus sadar bahwa itu tidak baik. Jadi untuk mereka sendiri harus bisa menelaah bahwa itu akan merusak masa depan gitu ya. Harus bisa mendekatkan dengan segi agama gitu ya. Untuk agamanya sendiri, keimanannya sendiri harus dikuatkan, ditebalkan semenjak dari dini gitu ya. Makanya untuk, bukan ini nasihat ya, untuk pribadi saya juga, untuk pembelajaran jika saya mendidik itu, saya punya anak dan anak didik saya mungkin ya, dikuatkan dulu imannya, tebalkan dulu imannya sejak dini gitu ya, bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh. Contoh, karena zaman sekarang itu untuk berpacaran itu dianggap lazim gitu ya. Padahal dalam Islam itu tidak boleh gitu ya berpacaran. Tapi untuk masyarakat sekarang, paradigmanya, pola pikir masyarakat itu tidak berpacaran itu disebut tidak normal kan ya. Anak muda yang tidak punya pacar itu malah disebut aneh gitu ya, padahal yang aneh itu yang pacaran. Kenapa harus pacaran gitu ya? Karena Islam sendiri sudah mengajarkan kita untuk ta'aruf gitu ya, untuk berkenalan, untuk lalu menghalalkan, langsung kita saling mengenalnya setelah halal gitu ya. Dan kenapa anak muda cenderung tidak bisa mengontrol hawa nafsunya zaman sekarang ya, yaitu karena tadi ya gitu, mereka udah tahu gitu bagaimana tata caranya. Bahkan di media sosial sekarang tuh, orang-orang dewasa, orang-orang yang tanda kurung tidak tahu apa-apa itu malah mengiklankan kebarat-baratan seperti berciuman, pegangan tangan, itu hanya mengiklankan kepada anak-anak yang usia SD SMP. Mereka seakan-akan mengajak untuk meniru gitu ya. Contohnya TikTok ya, banyak artis yang sekarang ya, mohon maaf ini ya, yang pakaiannya tidak sopan gitu, terus gay, LGBT itu malah diiklankan oleh media sekarang. Anak-anak itu mengakses dengan mudahnya gitu ya. Bahkan untuk Gen Z itu seperti SD sudah berpacaran itu hal yang normal. Miris sekali saya melihatnya itu, Kak Asep. Mungkin Kak Asep juga pernah merasakan mungkinnya untuk lingkungannya, bahwa di kelas itu satu bangku dengan wanita, dengan perempuan itu dulu mah hal yang tidak aneh, yang aneh gitu ya. Kalau sekarang mah hal yang lazim gitu ya, seperti itu. Karena kalau anak-anak dulu gitu, angkatan saya ya, anak nakal misalkan, senakal-nakalnya cowok tuh kalau dideketin sama cewek jadi diem gitu ya, karena malu. Tapi kalau sekarang malah makin jadi gitu ya. Tidak perempuan, tidak laki-lakinya seperti yang tidak tahu malu, karena itu tuh perusakan moral yang media sosial dan TV itu dilakukan, tak berlatar belakang ya, berkebalikan dengan pendidikan, sistem pendidikan. Karena sekarang guru disibukkan dengan administrasi, kurang memperhatikan siswa, dan malah gurunya juga kan berasal dari generasi saya gitu ya, yang guru muda-muda gitu ya. Jadi mereka juga hal mewajarkan tersebut, jadi hal yang lumrah gitu ya. Terus saya juga baca beberapa artikel, ada juga guru yang melakukan itu kepada siswanya, pencabulannya itu banyak sekali sekarang ya. Dan gitu untuk masalah penyimpangan seks ya, itu penyimpangan hawa nafsu, ditebalkan lagi imannya sih. Untuk saya harus diedukasi dari sejak dini sih. Baik, seperti yang tadi minumnya boleh silakan. Seperti tadi yang Mas Toto bicarakan, apakah menurut Mas Toto itu salah di orang tua atau di guru? Oke, teman-teman, Mas Toto ini adalah guru SD ya. Dia mencari anak didik di kelas 1 SD, teman-teman. Baik, mungkin untuk salah menyalahkan, bagaimanapun kata menyalahkan itu tidak bisa disalahkan, karena itu tanggung jawab kita semua ya. Adanya lahirnya suatu anak di lingkungan kita itu adalah tanggung jawabnya semua lingkungannya. Contoh, saya punya adik, apakah yang bertanggung jawab hanya ibu? Tidak kan ya? Tidak. Kakaknya, orang tuanya otomatis kan ya, terus pamannya, neneknya kan, itu semuanya bertanggung jawab atas asuh atau pendidikan adik Kak Asep gitu ya.
Jadi untuk salah menyalahkan itu bukan salah guru, bukan salah kita, tanggung jawab kita semua untuk mendidik, menebakkan iman, mengedukasi bagaimana kehidupan itu dan langsung bagaimana mereka agar bisa mempersiapkan masa depannya dengan baik. Seperti itu ya, sangat luar biasa jawaban dari Mas Toto ini. Baik, apakah selanjutnya apakah Mas Toto juga merasakan gitu adanya keanehan gitu pada zaman generasi sekarang, sedangkan pada zaman generasi dulu itu sering dikatakan generasi yang emas lah gitu, generasi yang kuat-kuat mentalnya, fisiknya. Jadi untuk perbedaan generasi sebenarnya generasi saya dan Kak Asep tidak jauh berbeda ya. Yeah. Cuman untuk generasi sekarang Gen Z itu ada yang namanya mental strawberry gitu ya, lebih ke mental health gitu ya. Sedikit-sedikit demi mental health saya gini, demi kesehatan mental saya gini, saya tidak memilih tidak mengikuti hal tersebut gitu ya. Kalau dulu mah kan wajib misalnya ospek gitu ya. Ya betul. Dulu wajib ikut semuanya. Kalau sekarang banyak alasan. Iya, banyak alasan gitu ya. Dan untuk perbedaan itu sebenarnya Indonesia itu akan menargetkan masa keemasannya pada tahun 2045 gitu ya. Ya itu angkatan Kak Asep, angkatan saya yang akan berperan langsung gitu ya dalam mempersiapkan Indonesia emas tahun 2045. Dan sebenarnya untuk mental sendiri angkatan saya dan Kak Asep itu tidak jauh berbeda. Yang membedakan itu adalah pola pikir dan pola asuh Ya, baik. dan bagaimana lingkungannya ya. Jadi tidak ada perbedaan untuk segi mental gitu ya, karena kita juga hidup di zaman yang sama. Cuman dulunya kalau angkatan saya semenjak anak kecil itu mainnya kelereng, main layang-layang, tidak jauh dari gadget, dari Ya, gadget gitu bahkan ya. tidak bisa ya, Tidak mengenal gitu. Dari usia SD sampai SMP itu saya juga mengenal HP itu, gadget itu usia SMP akhir gitu ya. Kalau rata-rata angkatan saya SMP akhir, SMP gitu ya. Sedangkan angkatan Kak Asep mungkin dari SD juga udah mengenalkan HP ya. Ya, SD paling HP Pak yang itu yang di Nokia ya jadi biasanya Nokia dulu ya. Tapi untuk angkatan sekarang dari sejak kelas 1 juga udah mengenal smartphone gitu ya. Udah mengenal TikTok, scroll terus-terusan. Ini ponakan saya juga ya, terus-terusan scroll YouTube, short YouTube. Bahkan berita juga seperti itu ya. Ya mungkin yang mereka tidak pantas tonton kayak joget-joget yang melihatkan tegak tubuh juga aurat gitu ya. Islam itu tidak melarangnya ya, tidak boleh itu seperti itu. Mereka terus menontonnya, bahkan mereka meniru ya gitu, kayak gerak-gerakan gitu ya. Bahkan itu adalah penurunan mental ya, penurunan akhlak, penurunan evolusi mental. Sebenarnya untuk Indonesia emas tahun 2045 itu apakah akan tercapai itu atau hanya bercanda gitu ya. Sedangkan generasi yang mempersiapkan saja udah bobrok gitu ya. Bahkan dilihat dari sekarang, lihat dari ujian gitu ya. Dulu kan mau ujian itu menghafal dulu ya. Pasti menghafal, wah tidak bisa tidur ya, terus tidak berdoa dulu, itu minta cai ke dukun gitu. Iya betul. Kalau sekarang besoknya mau ujian, sekarangnya masih main Mobile Legends gitu ya, masih main gitu. Santai-santai karena karena sistem pendidikan juga yang sekarang mulai pusing ya, karena liar gitunya. Tidak ada yang tidak naik kelas gitu. Mereka anak-anak juga akan berpikir ada mau belajar atau tidak belajar, juga saya akan tetap naik kelas. Kalau dulu saya juga pernah naik percobaan ya. Dari kelas 2 ke kelas 3 itu saya naik percobaan. Oh, seperti itu. Jadi naik percobaan itu anak saya tuh kurang berkembang dia di kelas 2 teh. Tapi coba aja ke kelas 3, kalau misalkan saya masih tidak berkembang di kelas 3, maka saya tidak akan naik ke kelas 4 gitu ya. Saya berkembang di kelas 3, jadi saya lanjut ke kelas 4. Bahkan rekan-rekan saya yang kelas 2 itu diam di kelas 2, jadi nggak naik ke kelas 3 gitu ya. Kalau sekarang mah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mau bisa baca, mau paribasanya nggak bisa menulis tetap naik gitu, tetap berlanjut jenjangnya. Bahkan dari SD yang tidak bisa baca tulis pun akan lulus ke SMP gitu ya. Karena itulah sistem pendidikan, bagaimana sekolah itu membuat citra sekolah itu supaya baik gitu di mata Kemendikbud, di mata masyarakat. Bagaimana sih ini sekolah kok anak siswanya nggak ada yang nggak lulus sih, bodoh berarti cenah guruna cenanya.
Jadi sekarang yang bodoh juga dilolosin yang Iya. tidak ada orang yang bodoh ya, hanya orang yang malas gitu ya. Iya. Anak yang malas juga kok dinaikin ya, karena mereka ingin akreditasinya baik, ingin sekolahnya terpandang bagus, ingin guru-gurunya kinerjanya terlihat baik, dia akan diluluskan yang seperti itu juga ya. Padahal itu bukan salah di guru sih, karena sistem pemerintah juga harus seperti itu gitu ya. Dan balik lagi ke pertanyaan awal untuk apa mentalnya tadi Iya. ya, mental itu tidak ada perbedaan, cuman itu adalah pola pikir bagaimana si anak dan lingkungannya yang mempengaruhi. Iya. Kayak begitu kan. Mungkin tadi sangat bermanfaat pembicaraan tadi. Sedikit ada satu pertanyaan lagi, Mas Opik, Mas Toto. Dari sekian banyaknya peserta didik, ya mungkin generasi masa depan, mereka tuh lebih memilih ketika banyak tekanan, mereka lebih memilih menjerumus gitu ke dalam narkoba, sedangkan generasi dulu tuh bahkan ya jarang ya yang banyak yang seperti itu. Nah, pertanyaan itu apa sih yang harus kita lakukan gitu sebagai ya mungkin bisa jadi contoh lah Untuk itu ya, untuk dalam tekanan sendiri, karena generasi tahun 2000-an lah gitu untuk saya pribadi dan Kasep itu yang masih SMA gitu ya, mereka saat ada tekanan untuk anak-anak sekarang ya SMP SMA contohnya, mereka saat ditekan keluarganya misalkan habis sakit gitu ya, tidak punya uang, terus pacarnya diputusin pacar gitu ya, mereka ada dalam tekanan ya, apa namanya, stres gitu ya. Mereka tuh lebih memikirkan mencari jalan pintas gitu ya, bagaimana nih bisa kalau saya lupain ini gitu ya. Nah, cari lari ke narkoba, jadi kan tidak sadar gitu ya, tidak sadar bahwa kita lagi punya masalah. Nah, sedangkan generasi saya kebanyakan karena dulu ditanamkan, saya mah dulu kalau nggak ngaji dicepret ya tuh. Kalau nggak belajar, kalau nggak mau sekolah, api-api sakit gitu ya, tibatan diobatin malah digusur gitu ya, sisi sekolah gitu ya. Kalau zaman sekarang mah ngaji nya biasa lah punya HP gitu nya, terus saya mau sekolah riut gini mulikeun ubar gitu nya. Jadi itu untuk parenting atau pendidikan dari orang tuanya juga udah salah gitu ya. Zaman dulu sama zaman sekarang gitu ya. Ini bukan pelajaran tentang saya juga, tapi angkatan-angkatan sebelumnya ya gitu. Jadi untuk tekanan mereka sendiri berbeda gitu. Tekanan mereka mah udah terbiasa sejak kecil, saya gitu ya, terbiasa sejak kecil ditekan gitu, punya masalah gitu. Jadi untuk pas sudah dewasa juga memiliki masalah atau tekanannya juga dihadapi gitu ya, untuk selesaikan masalah. Prinsipnya gini ya, untuk saya juga punya teman gitu yang bilang gini, kan dari kecil dari dulu juga sebelum punya masalah yang ini, kita tuh sudah punya masalah yang lebih besar, tapi gini kita sampai hari ini juga hidup gitu. Jadi untuk kuncinya hadapi saja gitu ya, untuk dijalani saja. Sedangkan pola pikir yang zaman sekarang gitu ya, karena mereka terkontaminasi media sosial yang mereka percaya, yang mereka anut ya, mungkin dijadikan agama gitu ya, dijadikan kepercayaan gitu. Mereka kalau jauh HP kan merasa resah gitu ya. Padahal kan yang seharusnya resah itu ketika kita jauh dari Allah gitu ya, jauh dari ibadah, jauh dari Al-Quran ya, harusnya mereka jauh dari HP resah. Nah, untuk mereka yang merasa resah itu mencari jalan pintas untuk melupakannya, narkoba, pacaran, terus dan lain-lain yang sifatnya itu hanya sementara dan sebentar gitu ya. Nah, itulah makanya mental dari kecil sejak ini harus diperhatikan. Soalnya yang paling utama itu adalah parenting atau pendidikan dari orang tua. Makanya kalau nikah itu usahakan pikir pernikahannya sudah paham, selesaikan dengan diri sendiri. Yang maksudnya menyelesaikan dengan diri sendiri itu adalah semua problematika dalam kehidupan sudah bisa dihadapi, sudah bisa diselesaikan gitu ya. Seperti contohnya bangun pagi tepat, bangun subuh tepat waktu, kita sholat subuh, itu adalah penyelesaian tentang masalah diri sendiri gitu ya.
Nah, bagaimana kita memimpin seorang istri, memimpin anak-anak Pak, kalau kita juga belum selesai dengan diri kita sendiri. Bukan selesai dengan diri sendiri itu bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang ilmu, bukan hanya tentang kedisiplinan, tapi semua yang mencakupi kehidupan kita harus sudah diselesaikan oleh diri kita sendiri, baru kita bisa memimpin yang namanya istri dan anak dan keluarganya. Baik. Karena untuk laki-laki itu adalah khalifah fil ar ya. Gitu. Baik. Berarti kebanyakan ya zaman sekarang mah ketika mempunyai masalah itu malah lari ke narkoba ya. Narkoba Bukannya dihadapi. dan bukan cuma narkoba aja sih, untuk kayak media sosial, mereka scroll terus itu salah satu cara mereka agar melupakan masalah di kehidupan nyata gitu ya. Mereka bukan menyelesaikan masalah, tapi malah lari ke HP gitu, yang notabene itu hanya terus-terusan menambah masalah gitu yang tidak selesai. Waktu mereka terbuang, balik lagi pada pertanyaan pertama tadi ya. Iya. Waktu mereka terbuang dengan Sia-sia. Dan sekarang juga banyak gitu ketika anak-anak gitu ya, kalau ini generasi ketika mereka sedang betah gitu main handphone ya, main gadget, dan si orang tua itu menyuruh untuk memerintah sesuatu, tapi mereka lebih mengabaikan orang tua tersebut. Itu sangat miris sekali ya Pak, ya Mas. Jadi untuk apa ya, mereka tidak tanggap ya, tidak cepat respon gitu ya. Karena untuk media ini bukan membicarakan orang lain, ini membicarakan saya kan. Untuk media sosial yang sekarang dirancang untuk membuat malas anak-anak dan penggunanya gitu ya. Karena saya mungkin juga penggunanya real Instagram, short, YouTube dan TikTok dan lain-lainnya ya. Video dirancang 30 detik sampai 1 menit, benar nggak? Betul. Ya, itu mereka itu merancang agar mereka tuh misalkan dalam durasi 20 detik nih, berarti tanggung kan 10 detik lagi. Terus ada orang tua mereka yang nyuruh gitu ya, ambilin air gitu ya. Kira apa mang caranya sebentar lagi tanggung 10 dari 20 detik ke 30 detik itu mereka mengucapkan sebentar gitu. Tapi mereka secara tidak sadar jarinya. Iya. Secara membuka lagi video baru yang durasinya 1 menit. Iya. Sudah otomatis 70 detik atau 1 menit 10 detik itu terbuang untuk tugas yang mereka itu kan. Terus tersadar saat video yang kedua, ketiga, oh penasaran, ini gambarnya gini. Otak mereka itu sudah terkontaminasi, sudah terarah agar terus ke bawah. Jadi tugas yang diberikan yang mereka sebut sebentar itu terus-terusan jadi lupa. Iya, lupa. Nah, jadi itu untuk generasi sekarang itu terlalu teracuni lah oleh seperti itu. Makanya saya juga berusaha untuk bisa mengontrol media sosial gitu ya. Kan untuk saya pribadi gitu ya. Ya, saya juga merasa seperti itu. Ini pengalaman saya pribadi ya. Dalam berkumpul-kumpul bersama teman juga gitu ya. Lebih baik kita ngebawa HP, lebih baik kita simpan aja gitu kan untuk pikiran waras gitu ya. Karena pada saat berkumpul juga sibuk terus ya, sibuk sendiri-sendiri, ada yang main HP gitu ya. Ada yang mau bar gitu. Kalau mau gitu ya udah di rumah nggak usah kumpul gitu. Jauh-jauh gitu. Saya makanya ngedukung kasih ulah maka melihat HP mending hafalin surat-surat ya. Iya betul. Apa-apa ke suci Al-Qur'an benar gitu. Ya, baik. Bahkan ini Mas, saya juga pernah mendengar ada beberapa anak yang lebih baik diam sajalah di rumah main gadget daripada keluar itu kemana aja gitu. Daripada keluar liar gitu. Pikiran dia atau pikiran orang tuanya? Pikiran orang tua. Jadi karena pergaulan zaman sekarang yang terlalu bebas tadi ya. Jadi orang tua tuh khawatir ya, terhadap pergaulan di luar. Karena sekarang bullyingnya itu udah macam-macam ya, udah ke psikis, ke fisik dan lain-lain gitu ya. Untuk pergaulan seks juga menyimpang gitu ya. Jadi orang tua balik lagi ke parenting ya, tadi ke pendidikan orang tua, pola pikir orang tua juga. Mereka tuh khawatir anaknya terjerumus gitu kemana gitu. Gue sih mending main HP di kamar udah cenah ulin gitu aja. Jangan sampai membiarkan anaknya main pulang sekolah udah main HP aja di rumah gitu ya.
Tapi itu salah juga sih, mereka juga padahal sekarang kejahatan itu tidak hanya bisa dilakukan secara fisik, Iya, online juga sekarang termasuk sangat luar biasa sangat luar biasa dampaknya. Mereka bisa mengakses porno, mengakses pembulian di dalam kamarnya ya, yang tidak terawasi orang tua. Makanya orang tua juga bertanggung jawab penuh terhadap orang anaknya di dalam rumah gitu ya, harus bisa mengontrol HP-nya, harus bisa mengontrol pergaulannya dan lain-lain. Jadi untuk kegiatan fisiknya juga anak-anak sekarang cenderung lemah gitu ya, karena kalau dulu mas saya kok upgrade-upgradean di 80 km gitu ngerolang layangan gitu nya, lompatan gitu, bararet gitu ya, kaki sampai ke luka-luka gitu ya, hal yang wajar gitu Iya, kalau